Pagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua baik-baik ya dalam hadirat Tuhan ya saudaraku ya. Luangkan waktu dengarkan renungan ini dulu sebelum Anda beraktivitas. Amin saudaraku. Atau mungkin Anda sedang beraktivitas di perjalanan mau ke kantor atau nganter anak sekolah atau apapun. Dengerin dulu. Sambil dengerin sambil nganter. Ya saudaraku, ada yang harus orang tua wariskan kepada anak-anak. Ini juga penting. Saya berpikir ini sangat penting, yaitu kita harus mewariskan kerinduan kepada kerajaan surga. Seharusnya sejak dini anak-anak harus mengetahui bahwa rumah abadi mereka itu di surga bukan di bumi. Dan kerinduan pada kerajaan surga itu diajarkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Tuhan berkata, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Itu dalam Yohanes 14 ayat 2-3. Saudaraku, dengan pernyataannya ini Tuhan Yesus menunjukkan adanya dimensi kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia. Dimensi kehidupan yang tidak dikenal oleh dunia, inilah dimensi hidup keabadian yang menjadi tujuan atau fokus kehidupan orang percaya. Dengan dimensi hidup ini orang percaya menjadi manusia hari esok. Amin saudaraku. Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa ada tempat tinggal abadi yang disebut sebagai rumah Bapa. Kelak Tuhan akan membawa semua orang percaya yang mengikuti jejaknya masuk ke dalam rumah Bapa. Kerinduan Tuhan adalah di mana Ia berada, di situ kita juga berada, saudaraku. Tuhan itu merindukan jiwamu dan jiwaku kembali kepada Dia. Diingininya dengan cemburu. Maka jika orang percaya tidak merindukan rumah Bapa, maka hal itu adalah sebuah pengkhianatan kepada Tuhan. Maka dari itu saudaraku, pagi hari ini saya dengan kasih, saya mau mengajak orang tua untuk tidak boleh takut mengajarkan kepada anak-anaknya tentang rumah abadi di langit baru bumi baru. Karena dengan orang tua mengajarkan langit baru bumi baru tidak berarti kita mengajarkan anak untuk tidak optimal hidup di bumi ini. Karena sejak dini anak harus kita ajar untuk bertanggung jawab dengan kehidupan di bumi ini. Mulai dari sekolah yang terbaik. Beri yang terbaik untuk Tuhan atau enggak usah sama sekali. Belajar yang terbaik. Bergaul, pilih teman yang terbaik untuk membawamu semakin cinta Tuhan. Dan masih banyak lagi lainnya. Karena dengan mengajarkan langit baru bumi baru berarti kita mengajarkan tentang tujuan hidup manusia. Yang pada akhirnya harus pulang ke rumah Bapa. Karena setiap insan pasti akan mati, saudaraku. Termasuk anak-anak kita. Bisa dia duluan, bisa kita duluan. Tetapi kita semua pasti akan mati. Maka ajarkan, kita wariskan untuk memiliki kerinduan kepada rumah Bapa. Itu penting loh sebagai orang tua. Maka segala usaha, pencapaian dan prestasi yang diperoleh anak seharusnya menjadi persembahan yang diarahkan untuk persiapan berjumpa dengan Tuhan. Dengan mengajarkan kehidupan yang akan datang kepada anak kita, sebenarnya kita sedang membangun pengharapan yang kokoh bagi hidup anak-anak kita di masa mendatang. Wah, indah saudaraku kalau orang tua berani mempersiapkan anak-anaknya dari awal begitu. Wah, luar biasa. Maka Alkitab berkata pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu terdapat dalam Ibrani 6 ayat 19. Kata pengharapan di sini menunjuk pada pengharapan akan langit baru dan bumi yang baru di mana Kristus Yesus itu ada. Dikatakan bahwa pengharapan terhadap hidup yang akan datang adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa manusia. Ini berarti jika seseorang memahami adanya kehidupan yang akan datang,
ia memiliki kekuatan jiwa yang kokoh dalam menghadapi hidup. Badai masalah sebesar apapun yang menimpa hidupnya tetap tidak akan membuatnya bergeser dari Tuhan. Amin gak? Makanya wariskan dalam hidup anak-anakmu. Dimulai dari hidup kita dulu, saudaraku. Kita praktekkan itu dalam hari hidup. Papa mamanya tanggung jawab hidupnya. Kerja-kerja optimal yang terbaik. Pelayanan-pelayanan optimal. Semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita lakukan semuanya untuk Tuhan dengan segenap. Anak-anak merekod itu semua, merekam itu semua. Oh, ternyata papa mamaku begitu. Itu warisan besar yang kita wariskan kepada anak-anak. Kita ajarkan kepada anak-anak, kita lakukan ini karena untuk kesenangan Tuhan. Kita menabung untuk kekekalan kita. Coba saudaraku, kayak apa itu kualitas anak-anak kita? Anak-anak di dunia di luar sana melakukan yang terbaik, di drive karena duit, karena uang, karena kesuksesan, karena ketenaran. Tapi anak-anak kita drive mereka untuk melakukan yang terbaik. Bukan karena untuk sukses di mata dunia, tapi sukses di mata Tuhan. Kalau sukses di mata Tuhan, sukses model apa lagi yang lebih tinggi dari sukses di mata Tuhan? Tidak ada, saudaraku. Kalau sukses di mata dunia belum tentu sukses di mata Tuhan. Tapi kalau sukses di mata Tuhan, itu segalanya. Amin, saudaraku. Itu yang harus kita pahami. Kita harus mengerti hal itu, saudaraku. Maka ketika badai masalah apapun yang akan menimpa hidupmu, tunjukkan kualitasmu bersama dengan Tuhanmu di mata generasimu. Karena disitulah suatu hari ketika kita sudah tidak menemani generasi di bawah kita. Anak-anak kita, menantu kita, cucu-cucu kita. Mereka sudah melihat, merekam jejak hidup kita ketika badai itu datang. Bagaimana orang tuaku menanganinya bersama dengan Tuhan. Apapun yang dilalui anak cucu generasi kita, badai sebesar apapun tidak akan membuat mereka bergeser dari Tuhan. Malah semakin kuat sama Tuhan. Karena dia tahu masalah sebesar dan seberat apapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan surga. Amin gak saudaraku? Bayangkan kalau anak kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Aduh, saudaraku, betapa bahagianya orang tua yang mengajarkan hal itu. Itu yang saya ajarkan di gereja Rehoboth Semarang. Supaya orang tua benar-benar mempersiapkan anak-anaknya. Papa jadi papa baik, mama jadi mama baik. Waduh, indah saudaraku. Pernikahan mereka diberkati. Aduh, indah. Jangan curang, jangan culas sama pasangan. Kalau ada masalah, ada badai, bergandeng tangan. Bangun mesbah, terus tiap hari bangun mesbah. Maka gak akan bergeser dari Tuhan. Amin gak? Ya kan? Kita tahu realita dalam memandang kehidupan. Kita harus mengerti bahwa kita harus realistis lah. Dalam realita memandang kehidupan itu gak gampang. Kita tidak dapat selamanya berada di sebelah anak kita loh. Suatu hari kita akan meninggalkan mereka dan kita beralih kepada kekekalan. Kalau kita hanya mengajarkan anak kita menjalani kehidupan di dunia ini saja, betapa malangnya kita. Sebab ketika berada di kekekalan mungkin kita tidak akan pernah berjumpa dengan mereka. Kita hanya bertemu mereka mungkin 50-60 tahun di bumi ini dan kemudian kita berpisah selamanya. Akan tetapi kita dapat menanggulangi hal itu dengan mengungsikan anak-anak kita ke langit baru, bumi baru. Mengungsikan di sini wujudnya dengan mengajarkan mereka untuk merindukan, untuk berjuang masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan mengungsikan mereka, kita membangun persatuan abadi dengan Tuhan dan anak-anak kita. Bahkan kematian pun tidak dapat memisahkan kita dengan anak-anak kita selama-lamanya. Karena kita akan reuni di langit baru, bumi baru. Amin gak saudaraku? Itu yang harusnya kita kejar. Karena orang tua hari ini hanya mengejar anak-anak untuk sukses secara dunia. Wah, kalau urusan tentang dunia dan kesuksesannya, anak-anak itu bisa digeber kayak model apa loh sama orang tua. Wah, bisa begitunya. Tapi kalau hal-hal doa, hal-hal yuk rajin ke gereja, hal-hal yuk ayo kumpul ke misalnya kayak home teens, home youth. Wah,
aduh orang tua nggak begitu ini. Karena apa? Mikirnya apa? Nggak penting. Padahal itu penting. Ayo diajarin anak-anakmu untuk disiplin ke gereja. Itu pun enggak loh, orang tua banyak yang enggak loh. Enggak apa-apa, ngantuk ya, kasihan deh, biar tidur. Tapi kalau sekolah wajib loh, kenapa? Coba bayangin. Kalau sekolah wajib, coba. Kalau kerja cari duit wajib, itu wajib. Enggak boleh absen sehari pun enggak boleh. Tapi kalau urusan Tuhan ke gereja, ya, untuk mempertumbuhi iman apa, enggak wajib itu. Udah, enggak apa-apa, enggak usah datang, enggak apa-apa. Malah saya sering lihat, yuk jalan-jalan yuk, pergi luar kota, nggak ke gereja. Lu bingung saya kadang, ini gimana ya ajaran orang tua begini ya? Apa yang mau kau wariskan saudaraku? Nggak baca Alkitab, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gadget, terus 24 jam gadget, terus di depan gadget. Nggak baca Alkitab, nggak pernah doa. Orang tua juga tidak kasih sampel bagaimana berdoa. Saudaraku, itu akan memisahkan kau dan keturunanmu jauh-jauh di kekekalan nanti. Kau tidak akan ketemu dia lagi. Betul loh. Betul loh. Makanya dari kecil, dari muda, anak-anak itu dibekali dengan takut akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, pengertian tentang rumah abadi, pengertian tentang hidup kudus, pengertian tentang tanggung jawab hidup, pengertian tentang tidak mendukakan hati Tuhan. Jadi ketika gedenya nanti mau cari jodoh pun dia gak sembarangan cari jodoh. Ayo, itu repot loh nanti kalau Anda tidak kuat dari sekarang, saudaraku. Coba, nangis. Anda cuma bisa nangis. Ya Tuhan, kok begini ya keluargaku. Lah kamu yang salah dari awal. Makanya nih, dengerin nih, orang tua mumpung anak-anakmu masih kecil-kecil nih ya. Kan banyak nih di Rehoboth Semarang, anaknya masih kecil-kecil, masih sekolah minggu, masih begitu. Dengerin nih papa-papa, mama-mama. Supaya benar-benar yuk kita bareng-bareng yuk. Anak saya juga kecil kok. Yuk bareng-bareng yuk. Kita bawa anak-anak kita apa ya? Kita ungsikan mereka ke langit baru, bumi baru dulu semampu kita. Ayo. Ayo saudaraku. Ya, rajin ke gereja, jangan jalan-jalan dulu. Udahlah, jangan jalan-jalan dulu saudaraku. Ayo doa, jangan capek bobok dulu, jangan, doa dulu. Ajak anak nyembah. Ya, nyanyi lagu-lagu yang kita nyanyikan, yang bisa, yang gampang, lagu GSKI yang gampang, yang bisa, atau lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu luar yang bisa, yang gampang lah. Biar anak itu belajar memuji Tuhan. Amin saudaraku. Untuk ini anak harus terlebih dahulu melihat jejak orang tuanya yang tidak mencintai dunia. Karena mustahil mengajak anak untuk merindukan kerajaan surga, tapi orang tua masih cinta dunia. Coba saudaraku, dengerin ini kalimat ini. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidupmu dulu orang tua. Sehingga kita bisa rela mempersembahkan hidup kita tanpa batas untuk Tuhan dulu. Maka anak-anak akan mengikuti. Dengan demikian setiap orang tua yang ingin melihat anak-anaknya berhasil di kekekalan harus berani melangkah terlebih dahulu untuk tidak mencintai dunia. Jangan ajarkan anak-anakmu tertambat dengan branded barang-barang branded. Amin gak? Harus makan, harus di restoran. Kalau gak di restoran nanti sakit perut. Kan gak harus begitu dong. Itu di stigma begitu, nanti di brainwash begitu, nanti lama-lama anakmu juga di situ. Wah, harus ini, harus. Maksud saya begini saudaraku, belajarlah untuk simplicity of life. Hidup yang simple. Amin gak? Ajarkan itu. Sehingga ketika firman Tuhan berkata, asal ada makanan, pakaian cukup, itu bisa direalisasikan. Kayak saya nih khotbah begitu ngomong, asal ada makanan, pakaian cukup. Tapi fakta hidup, anak-anak, istri saya, orang-orang dekat saya melihat saya bagaimana hidup. Benar gak sih asal ada makanan, pakaian cukup? Ingat saudaraku, itu kita wariskan ke mereka. Maka pada pagi hari ini saudaraku, langkah ini dimulai dengan kesungguhan untuk melepaskan segala sesuatu. Kita tidak boleh merasa memiliki apapun di bumi ini selain Tuhan dan kerajaannya. Kita harus hidup di dalam pemikiran seolah-olah besok aku mati. Amin. Hanya dengan cara inilah kita dapat melepaskan segala sesuatu dan mengarahkan hati hanya pada kekekalan. Sama seperti Tuhan Yesus
Yang bukan berasal dari dunia, kita pun bukan berasal dari dunia. Oleh sebab itu, rindukanlah langit dan bumi lebih besar dari segala-galanya dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Kalau mau anakmu sukses di kekekalan, dimulai dari dirimu dulu. Selamat pagi, selamat berjuang, dan Tuhan memberkati.